sehat, Rik. Alhamdulillah, saya sendiri sehat juga, Mas. Udah ada bolong belum puasanya? Insya Allah belum untuk hari ini. Masnya sekarang ada di kampung halaman atau di Jogja, Mas? Saya sekarang lagi di kampung halaman. Alhamdulillah. Keluarga sehat-sehat semua, Mas? Sehat, alhamdulillah. Sore hari ini kita mau ngomongin apa, Mas? Mau apa? Sore hari ini kita mau ngobrol tentang apa? Tentang apa? Mungkin kayak judulnya aja ya? Ya, menurut poster sih tentang pengalaman di IMM ya, Mas? Jadi kayak sharing session itu di IMM ngapain aja gitu. Benar sekali. Silaturahmi juga. Nah, benar. Mungkin bisa dimulai, Mas, mau menyampaikan materi inti. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada kawan-kawan dari IMM UGM dan terima kasih juga buat Arik tadi yang sudah memberikan saya kesempatan gitu untuk berbicara di hadapan teman-teman semua. Ya, insya Allah ini kan mungkin rame. Ini ada beberapa orang yang tadi saya lihat, ada Irba, Nina, Mas Fatah. Rame banget, Masya Allah. Nah, mungkin apa ya, selama saya diam itu ngapain aja gitu. Selama, ya itulah, apa sih sebenarnya kenapa sih kita harus ber-IMM, dan ketika kita ber-IMM itu sebenarnya buat apa sih gitu. Nah, mungkin kawan-kawan cukup bosan juga sih mendengar materi-materi seperti itu, cuma mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat, sekaligus kita ada yang silaturahim seperti itu. Nah, ketika kita Oke, sebelum masuk saya lupa tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oke. Ketika IMM itu kepanjangannya adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari namanya sendiri, IMM itu apa sih gitu? IMM itu ya anak-anak Muhammadiyah, mahasiswa yang ngumpul gitu loh. Anak-anak mahasiswa yang merasa mereka itu bagian dari Muhammadiyah, itu berkumpul dalam sebuah wadah yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seperti itu. Sementara itu gitu, segampang itu. Nah, cuman ketika kita ber-IMM, kan nggak mungkin tuh kita ikut IMM, ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita menyebut diri kita sebagai pergerakan. Kita ngumpul-ngumpul doang buat makan-makan, kita ngumpul-ngumpul doang buat futsalan gitu. Nah, meskipun ya kawan-kawan, ketika kita ber-IMM, ketika kita berikatan, sebenarnya kegiatan pokoknya itu adalah itu, seperti itu. Kegiatan pokoknya itu adalah makan-makan, futsalan, main-main. Menurut saya itu sih sebenarnya gitu. Tapi kan kalau kita berbicara sebuah pergerakan, kita nggak mungkin cuma senang-senang doang, itu mencari kawan-kawan doang gitu. Marilah kita berpikir sama-sama bagaimana kita sebagai seorang kader itu menjadi kader yang mampu untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin pertanyaan awal ya, ketika kawan-kawan masuk ke IMM. Kawan-kawan pasti ditanya kenapa sih kawan-kawan masuk IMM gitu. Kenapa kawan-kawan memilih IMM gitu. Apakah hanya karena kawan-kawan keluarganya Muhammadiyah, sekolahnya Muhammadiyah, kemudian ya udah masuk aja IMM gitu. Mungkin di antara kawan-kawan itu banyak yang iseng seperti itu ya. Oh, ini ada IMM nih. Menarik, cobalah gitu, coba-coba gitu. Saya dulu juga awalnya kayak gitu sih. Oh, ada IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, cobalah gitu. Kalau dilihat ada HMI, ada PNII, sama-sama Islam kok, tapi yang lebih ada
jiwanya sejak dulu itu ya IMM gitu, Muhammadiyah gitu. Karena dulu saya sekolah di Muhammadiyah, keluarga juga Muhammadiyah, ya udahlah coba IMM. Nah, tahu-tahu ketagihan gitu loh. Nah, kan sebenarnya kalau IM itu cuma kayak cerita awal kenapa enak bergabung dengan IM itu ya seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan yang punya latar belakang Muhammadiyah awalnya ceritanya seperti itu ya. Kenapa kita ber-IMM? Karena ya pada awalnya kita punya latar belakang Muhammadiyah. Nah, tapi kemudian ketika sudah sampai di IMM, kita itu bingung. Loh, IMM UGM. Seharusnya IMM UGM yang berada di Jogja itu besar. IMM itu Jakarta itu pusatnya gitu, Muhammadiyah, Universitas Gadjah Mada, lalalala gitu. Harusnya punya profesionalitas yang tinggi, lalalala gitu. Tapi ketika kita masuk ke UGM, ketika masa saya gitu, atau mungkin sampai masa kalian, kita pasti punya keresahan masing-masing. Ketika kita di situ loh, kok orangnya sedikit, loh kok administrasinya masih belum jalan banyak gitu, loh kok mainnya masih belum banyak. Nah, ketika kita menjumpai permasalahan-permasalahan itulah kemudian kita akan berkembang. Bagaimana kita membawa apa yang kita yakini itu, apa yang kita harapkan dari UGM, apa yang kita ekspektasikan itu untuk menjadi wujud gitu, supaya bisa menjadi benar-benar kejadian seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih apa ya? Jadi bagaimana sih seharusnya kita menjadi kader itu gitu, menjadi seorang kader ikatan. Nah, orang ketika masuk IM itu banyak ya terbelakangnya gitu, masuk IMM UGM. Banyak ekspektasi juga, masing-masing orang itu punya spektrum yang berbeda-beda gitu. Misal kalau Arik sendiri mungkin masuk IMM biar bisa jadi ustadz gitu. Ya nggak bisa gitu. Mungkin ada orang-orang yang masuk IMM untuk pengen mengenal lagi Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, banyak ya macam-macamnya gitu. Nah, mungkin di sini saya mencoba menyampaikan beberapa hal gitu. Ketika kita ber-IMM, apa sih artinya kita ber-IMM? Nah, ketika kita di IMM, kita akan berkumpul dengan berbagai macam orang gitu, berbagai jenis manusia. Ada kawan-kawan kita yang pertama punya latar belakang Muhammadiyah dari keluarga, dan kebanyakan seperti itu. Ada yang sekolahnya dulu Muhammadiyah, kemudian ikut Muhammadiyah. Nah, banyak juga yang seperti itu. Tapi tidak jarang juga saya menemukan kader-kader itu yang unik. Maksudnya dia itu sebelumnya tidak punya latar belakang Muhammadiyah, tapi teman saya, oh dia ini orang Muhammadiyah, dia itu asik, cobalah ikut ikatannya dia seperti itu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, ini menjadi menarik ya bagaimana kita pertama, aduh ya Allah, bagaimana kita ber-IMM gitu, bagaimana kita berada di IMM UGM gitu, bagaimana kita bersikap. Karena spektrum orang yang banyak itu nanti menjadikan kita itu, menjadikan IMM itu berwarna seperti itu. Karena nggak sama gitu, cara kita berinteraksi dengan orang yang sudah Muhammadiyah dari lahir, cara orang yang bermuhammadiyah dari sekolah gitu, mungkin orang tuanya hanya simpatisan, atau bahkan dengan orang yang kemudian tidak bermuhammadiyah gitu. Nah, kita juga akan bertemu dengan orang-orang dari berbagai macam tempat. Mungkin ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa gitu, macam-macam, ada yang dari Sulawesi dan sebagainya gitu. Nah, interaksi kita dengan berbagai macam orang itulah yang kemudian akan mendewasakan kita gitu. Bagaimana tipikal-tipikal orang itu ketika kita hadapi, itulah yang akan kemudian mendewasakan kita. Sehingga pada akhirnya ber-IMM itu adalah sebuah perjalanan. Nah, mungkin kalau Arik sendiri dulu ketika masuk IMM UGM itu apa sih yang dicari gitu? Oh ya, kalau saya sendiri sih waktu mau masuk IMM UGM itu saya pengen berproses dari dulunya. Saya nggak ikut apa-apa selama 1 tahun pertama di perkuliahan. Terus kemudian lihat IMM UGM, wah ini saya tertarik dengan latar belakang saya yang bukan dari sekolah Muhammadiyah, tapi
Ya bukan sekolah Muhammadiyah, ya saya pengen awalnya sih pengen cari tahu, pengennya gabung dari awal tahun, tapi karena masih gimana ya, meraba-raba di masa kuliah, saya undur dulu 1 tahun baru bisa bergabung dengan teman-teman. Dulu kamu SMA-nya di mana, Rik? Dulu saya SMA Jogja, Mas, SMA 1. Oh, SMA 1 Jogja gitu. Iya. Mungkin kita adalah dua contoh orang, Rik, yang berasal dari SMA bukan Muhammadiyah yang masuk ke IMM. Iya kah? Nah, saya dulu dari SMA negeri. Masnya dari SMA negeri di mana dulu? SMA negeri Padang Panjang gitu. Oh iya. Cuman kan ketika kembali ke rumah, ketika di madrasah dulu, madrasahnya MIM gitu, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Akhirnya tertarik dengan Muhammadiyah seperti itu. Nah, jadi kayak banyak juga ya kader-kader itu yang terutama kasus di UGM yang bukan mereka itu rindu gitu bermuhammadiyah, rindu bermuhammadiyah ketika dulu mungkin di SD atau ketika di SMP gitu, pengen lagi gitu rasanya bermuhammadiyah. Nah, akhirnya mereka itu memilih IMM UGM gitu, IMM di kampusnya sebagai wadah untuk bermuhammadiyah gitu. Nah, ketika kita melihat banyak orang ya motifnya ber-IMM, saya mau membicarakan tentang bagaimana sih ketika salah satu permasalahan di IMM, UGM, dan UNY juga ya, di BSKM, adalah kita melihat kader kita itu jumlahnya relatif sedikit dibandingkan kader-kader di tempat lain, seperti itu. Kayak HMI, mungkin kalau di UGM dan UNY itu mungkin salah satu lawan terberatnya adalah kami, seperti itu. Nah, HMI kan punya banyak komisariat tuh. Dan kader-kadernya itu kelihatan banyak gitu, gara-gara komisariatnya banyak gitu. Tapi kalau IMM UGM, kita itu punya 3 komisariat. Al-Khawarizmi, Ibnu Khaldun, sama Al-Baitar. Nah, kalau Ibnu Khaldun sekarang kayaknya udah ramai ya, sudah banyak aktivitas. Al-Khawarizmi juga seperti itu, dan Al-Baitar juga seperti itu. Tapi ketika kita membandingkan dengan komisariat dari pergerakan sebelah, nah kok sepi gitu. Nah, apa sih yang kemudian akan menarik sebuah pergerakan bagi mahasiswa masa kini gitu. Nah, jadi kalau kita melihat adik-adik atau maba-maba, mereka itu cenderung harus mendapatkan sesuatu gitu ketika mereka mengikuti sesuatu gitu. Nah, jadi ketika mereka melihat IMM gitu, apa sih yang biasa saya dapatkan dari IMM gitu? Nah, banyak daripada kader-kader itu, banyak daripada calon-calon kader, daripada mahasiswa itu yang masih berpikir seperti itu. Nah, maka oleh sebab itu kita sebagai kader mahasiswa IMM harus punya sesuatu yang ditawarkan seperti itu untuk adik-adik mahasiswa kita gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang salah satu motif yang paling ampuh gitu untuk menarik mahasiswa itu adalah dengan metode kultural gitu, atau dengan menggunakan pendekatan ukhuwah seperti itu. Nah, jadi kalian kader-kader kita sebagai kader-kader IMM yang sering aktif di kampus itu harus menunjukkan jiwa kita gitu, harus menunjukkan bahwa ini loh kita sebagai insan yang baik gitu. Itu yang pertama, kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang punya akhlak mulia dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memiliki kepribadian yang bagus, pasti nanti orang-orang itu akan tertarik dengan kita. Nah, beberapa orang ini tuh bisa diajak ke IMM, maka disitulah kita kemudian berusaha untuk mengajak kawan-kawan kita ke IMM gitu. Nah, tidak sedikit kasusnya orang-orang yang kemudian masuk ke IMM UGM dengan cara-cara seperti itu. Nah, dan IMM UGM ini juga karakternya kalau di kampus cukup unik ya. Kalau dulu itu kurang dikenal gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sepertinya semakin lama semakin dikenal dengan aktifnya kader-kadernya di berbagai kegiatan di kampus. Nah, oleh sebab itu mungkin saya mengajak kawan-kawan gitu, kawan-kawan sebagai kader-kader itu, cobalah untuk banyak aktif di kampus. Tipikalnya kader-kader IMM UGM adalah pemalu gitu.
ketika kakak-kakaknya itu sudah ngajak, Dek, kamu coba dah, kamu itu buat jadi pimpinan di sini gitu, di lembaga internal kampus. Itu biasanya malu-malu seperti itu. Nah, makanya kita jarang melihat kader-kader IMM itu yang jadi apa gitu. Sebenarnya udah banyak sih. Sebenarnya udah banyak gitu, semakin banyak. Tetapi seringkali yang seperti itu tuh jarang. Nah, mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita kader-kader kayak itu bisa aktif di kampus seperti itu. Oke. Nah, begitu salah satunya. Siap, Mas. Ya. Itu poin pertama gitu. Mungkin di antara para pendengar ini sudah banyak ya yang aktif di kampus. Banyak ini, Mas. Seperti sudah menjadi aktivis-aktivis di kampus. Nah, itu akan menjadi peluang-peluang tersendiri bagi mereka untuk menjaring kader-kader baru. Seperti itu. Terus, apa lagi ya? Oke, yang kedua. Yang pertama itu kan bagaimana kemudian orang-orang mencapai ke IMM UGM. Mohon maaf ya, agak loncat-loncat. Terus yang kedua adalah ketika kita ber-IMM, kita itu ngapain sih? Seperti itu. Nah, ketika kita mengikuti sesuatu, tentunya kita harus berkembang kan. Ketika kita masuk ke BEM, kita akan menjadi orang-orang yang aktif atau orang yang mengenal isu-isu di sekitar kita, isu-isu kampus, isu-isu nasionalis gitu. Irba mau jadi kupu-kupu katanya. Gak boleh bah jadi kupu-kupu bah. Kecuali kalau lapraknya banyak. Kalau lapraknya banyak, gak apa-apa. Kupu-kupu habis itu aktif setelah lapraknya selesai. Seperti itu. Sampai mana tadi? Nah, ketika kita berada di IAM ya, ketika kita berada di suatu tempat, kita itu harus menjadikan tempat itu sebagai wadah kita untuk berkembang. Nah, ketika kita di IMM, sebenarnya IMM itu wadah yang seperti apa sih gitu. Nah, makanya ketika kawan-kawan masuk IMM UGM, pasti yang pertama dilakukan itu adalah ikut mataf gitu, malam ta'aruf. Kawan-kawan itu ikut kenalan dengan saudara-saudaranya, siapa aja sih yang sama-sama berada di IMM seperti itu. Nah, nanti karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, salah satu kunci kaderisasi itu adalah ukhuwah gitu. Ketika kita nyaman dengan saudara-saudara kita, ketika kita nyaman dengan kakak-kakak kita, maka kita nanti otomatis akan betah di IMM tersebut. Gitu. Nah, coba deh kawan-kawan tanyakan kepada setiap orang, setiap kader yang betah di IMM. Pasti mereka itu punya satu atau dua orang yang bagi mereka itu berkesan di IMM. Nah, misal kalau kawan-kawan IMM UGM sekarang gitu, siapa sih yang nggak kenal dengan yang namanya Mbak Lina gitu? Mbak Lina Isnaini gitu, nggak ada yang nggak kenal itu. Karena Mbak Lina itu meskipun sudah selesai di misioner, dia itu tetap datang ke IMM gitu. Beliau tetap merangkul adik-adiknya gitu. Beliau tetap menjalin silaturahmi, beliau tetap berukhuwah gitu. Atau misal saya gitu, saya sendiri itu mengakui kenapa saya betah di IMM UGM itu karena saya akhirnya betah dengan kawan-kawannya, saya betah dengan orang-orangnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama dilakukan ketika yang akan kawan-kawan dapati ketika masuk IMM adalah bagaimana kawan-kawan mempererat ukhuwah itu terlebih dahulu gitu. Sebelum kawan-kawan berkembang, kawan-kawan harus nyaman dulu dengan tempat berkembangnya tersebut gitu. Nah, ketika kita berada di satu tempat, kita tidak kita tidak mungkin untuk pasif aja ya. Jadi di sini saya mengajak kawan-kawan itu gitu untuk coba sedikit aktif dalam bersosialisasi gitu. Nah, saya juga mengakui ya kawan-kawan ketika saya berada di IMM UGM, disitulah saya kemudian sedikit menjadi lebih ekstrovert gitu. Barangkali kawan-kawan yang kayak Mas Aul atau Mas Afif itu tahu banget gitu gimana sih dulu Faiz pas pertama masuk IMM dan sekarang ketika udah demisioner itu seperti apa gitu. Mereka tuh pasti melihat Faiz yang berbeda gitu. Bahkan kadang-kadang itu
ketika kawan-kawan ngobrol dengan saya itu mereka itu bilang, yes, kamu tuh udah nggak kayak dulu lagi seperti itu. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, kawan-kawan yang masuk ke IMM UGM itu bakal berkembangnya seperti apa sih gitu, akan menjadi pribadi seperti apa sih nantinya ketika sudah dimisioner jadi IMM UGM gitu. Nah, karena ketika IMM UGM itu di dalamnya dengan benar-benar, maka kita itu akan menjadi pribadi yang insya Allah makin berkembang gitu. Nah, bagaimana sih? Nah, yang pertama itu biasanya kawan-kawan diarahkan ke masa ta'aruf gitu, mataf. Satu malam bagaimana kita berinteraksi macam-macam, satu malam kita berkenalan dengan cutting, seperti itu. Nah, setelah dari mataf, kawan-kawan mungkin akan dilibatkan di beberapa kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan itu selain mengasah kawan-kawan untuk menjadi, apa istilahnya, menjadi pandai membuat acara, lalalala. Nah, di situ kemudian kawan-kawan, interaksi kawan-kawan akan diperkuat, seperti itu. Bagaimana sih kita, keaktifan kita ketika melihat teman kita misal kesusahan gitu, kesusahan dalam mengadakan acara, bagaimana kita membantunya, misal di dalam konsumsi gitu, dalam konsumsi, dari mana kita mendapatkan dana, dari mana kemana kita membeli barang, siapa mengangkat barang, dan lain-lainnya. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian akan mematangkan kita gitu. Hal seperti itulah juga yang bakal bikin kita kayak apa ya, tahu gitu, oh teman kita itu karakternya seperti ini, seperti itu. Afif katanya tidak pernah ikut mataf IMM UGM. Ya, Afif, aku juga nggak pernah. Saya juga nggak pernah ikut mataf IMM UGM, Afif, dulu pas awal-awal, Afif. Kita itu nggak ada mataf dulu. Nah, jadi masa saya dan Mas Afif itu kita itu nggak ada mataf. Kita tuh langsung di AD. Nah, habis di AD itu langsung diikutkan acara-acara apa gitu. Jadi karena waktu itu memang belum ada apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang kawan-kawan sudah ada mataf ya, sudah ada mataf. Jadi ketika kawan-kawan mengadakan mataf, kadang-kadang di rumah itu saya langsung dukung gitu. Ketika saya diminta untuk bantu jadi misi, langsung saya bantu seperti itu. Nah, ini Siti sebenarnya. Ini Mbak Siti nanya gimana ya Mas menumbuhkan? Iya. Nah, ada pertanyaan dari Siti gitu. Gimana ya Mas menumbuhkan dari Mbak Siti? Gimana cara menumbuhkan rasa nyaman di IMM seperti itu? Apakah nyaman itu parameter untuk bertahan gitu? Nah, bagi kader-kader awal gitu ya, bagi kader-kader yang masih kepo-kepo sama IMM, tentu hal ini menjadi salah satu hal yang penting gitu. Ketika kita kan sebagai kader-kader yang sudah beberapa tahun atau beberapa bulan di IMM, salah satu yang harus kita lakukan kepada kader-kader baru atau kepada saudara-saudara kita lah, kepada kawan-kawan kita, adalah membuatnya bertahan. Ayo kita bertahan bareng gitu di IMM UGM. Nah, caranya itu ya tidak hanya dengan mengkaji pemikiran, tapi adalah bagaimana kita mengikat persaudaraan itu di situ gitu. Mungkin dengan main bareng gitu, makan bareng sebagaimana yang sudah saya lakukan, saya sampaikan tadi di awal gitu. Nah, pertama itu di mataf ya, kawan-kawan akan dijelaskan tentang kawan-kawan akan dikenalkan dengan saudara-saudara kalian yang akan berjuang beberapa tahun ke depan seperti itu. Nah, setelah itu baru kawan-kawan akan diarahkan ke DAD gitu setelah beberapa kegiatan. Nah, di DAD itu kawan-kawan, apa sih sebenarnya tujuan DAD itu gitu? Apakah DAD itu hanya formalitas gitu? Nah, formalitas, oh ya udah selamat kamu masuk IMM gitu. Tidak seperti itu gitu. Nah, DAD itu lebih dari itu ya kawan-kawan. Yaitu mengenalkan kita IMM lebih dalam gitu. Karena setelah sekian bulan kita bermain-main, lalalala dan sebagainya, di DAD itu kita diharapkan untuk mengetahui, oh ini loh IMM itu sebenarnya gitu. Kenapa sih kita bermuhammadiyah? Kenapa sih kita harus berikatan seperti itu? Nah, itu adalah fungsi DAD gitu. Nah, mungkin di DAD itu ya kawan-kawan akan tahu apa sih Muhammadiyah itu gitu. Apa sih yang salah satu yang biasanya saya sering tekankan ya ketika di AD adalah mengenai tujuan IMM gitu. Nah, saya itu berharap banget ya ketika kawan-kawan lulus dari sebelum masuk di AD, kawan-kawan itu udah solid ber-IMM gitu.
udah yakin, oh ini saya bermuhammadiyah, saya ber-IMM, oh udah senang dengan Muhammadiyah seperti itu. Tapi ketika kawan-kawan lulus di AD, kawan-kawan itu gak cukup hanya dengan semangat aja gitu. Tapi kawan-kawan paham gitu, ini loh pemikiran Muhammadiyah itu, kesini loh kita arahnya gitu. Dan kemana lagi ya kalau bukan arah dari sebuah pergerakan, arah dari sebuah pembinaan, kecuali menjadi sebuah pribadi yang baik seperti itu. Nah, Arik sendiri udah di AD belum sih? Udah Mas, alhamdulillah. Udah ya, ketemu saya bukan udah di AD. ketika di AD. Waktu itu saya ikut di AD-nya itu sih Mas Al dari. Oh, yang sama Al Khaldun. Khaldun. Nah, Gimana? Kamu hafal nggak tujuannya IMM itu apa? Tujuan IMM. Ingat materi nih. Ketika kita bermuhammadiyah kan kita itu harus tahu kenapa sih kita ikut ini gitu. Apa sih tujuan dari wadah ini gitu. Ya. Tujuan IMM itu adalah kalau tujuan IMM itu ada 3 kalau nggak salah Mas. Atau bukan ya? Bukan ya? Yang 3 itu bukan. Nah biasanya yang paling diingat ketika di AD itu ya trilogi itu gitu kan. Iya, trilogi itu. Trilogi keagamaan atau tri kompetensi sebenarnya, yang religiositas, intelektual, dan humanitas. Karena yang sering dicapai seperti itu gitu. Nah, ketika kita bicara IMM seharusnya tujuan IMM itu apa sih gitu. Ini yang mungkin sering gitu, sering yang jadi miris ya, sering dilupakan oleh beberapa oleh kader-kader gitu. Itu mengusahakan terbentuknya akademi Islam yang berakhlak mulia dalam menjalankan tujuan Muhammadiyah. Nah, ini adalah tujuan IMM yang banyak ya. Tujuan IMM inilah yang kemudian kawan-kawan harus ingat-ingat terus seperti itu. Kalau kawan-kawan masih kader-kader awal, mungkin barangkali nggak apa-apa lah, kita main-main dulu, kita ikut kajian-kajian dulu gitu. Tapi ketika kawan-kawan sudah di AD, tujuan ini yang harus dipegang seperti itu. Karena sebenarnya materi di AD itu ya bukan materi-materi aja gitu. Kalau kita melihat IMM UGM, kita udah bersyukur banget ya kawan-kawan. Kita cukup banyak merasakan jiwa keislamannya dan sebagainya seperti itu. Karakternya kawan-kawan pun IMM UGM itu lain. Oke, Mas Faiz apa? Oke, kita sambung kembali. Ketika dibandingkan di yang lain itu cukup baik gitu, meskipun belum mencapai kepada secara pemikiran, belum mencapai secara kultur, meskipun belum mencapai yang diharapkan oleh sistem perkadaran ikatan itu. Sepertinya putus ya Mas. Oh ya, kalau teman-teman punya pertanyaan langsung di silahkan teman-teman yang punya pertanyaan. Dari Mas Fadli, oke sudah masuk. Dari Irba juga sudah masuk.
bukan dibungkam pemerintah. Sepertinya ada kendala di sinyal. Sambil kita tunggu ya. Jadi tadi Mas Faiz itu sudah menyampaikan mulai dari pengalamannya. Tunggu ya, tunggu sama-sama. Oke, 10 menit lagi. Siap. Tadi Mas Faiz sudah menyampaikan tentang pengalaman di IMM, bahwa pertamanya itu pendekatan kepada kader-kader baru itu ditempuh dari jalur ukhuwah atau jalur Iya, Mbak Lina, sebentar ya. Kayaknya Mas Faiz belum gabung nih. Terus poin kedua itu yang sudah disampaikan Mas Faiz tadi, itu adalah apa sih yang akan kita dapatkan di IMM sendiri. Kalau menurut pengalaman Mas Faiz tadi, itu tuh kadang kita itu lupa terhadap tujuan dari IMM sendiri sebagai pergerakan. Tak jarang juga kita itu jadi terlena, kemudian kita banyak event, kemudian kita banyak acara. Oh, oke. Kalau masnya sambil kita tunggu Mas Faiznya. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Halo? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Kita tunggu ya, udah bergabung lagi Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Suara itu kedengeran nggak? Dengar Mas. Kedengeran. Iya, dengar. Alhamdulillah. Tadi sampai ke poin kan? Selanjutnya sampai ke kita membahas lagi Muhammadiyah ya. Ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dari Mas Fadil. Tadi sebentar. Gimana Mas sendiri Mas? Apa Masnya pernah ngalamin
berinteraksi dengan orang yang awalnya bukan dari IMM kemudian diajak untuk bergabung, kira-kira suka dukanya gimana Mas? Ini pertanyaan dari Mas Fadil Tony. Halo Mas Faiz. Saya kedengaran nggak? Saya kedengaran coba. Suara saya kedengaran. Iya, Suara kedengaran sedikit. Oh iya Mas. Tadi kita bahas. Tadi kita sampai ke poin kedua Mas, tapi mungkin waktunya udah terbatas, jadi kita langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Kebetulan ini udah ada pertanyaan dari Mas Fadli. Itu gimana suka dukanya ngajak orang-orang buat gabung ke IMM? Kira-kira Mas sudah pernah mengalami belum? Suka dukanya soal ngajak orang buat masuk IMM UGM ya? Iya. Oh iya. Sorry headset saya mati. Karena kita di kampus ini ya, di kampus negeri, ya kita nggak ada formal lah untuk mengajak anak kawan-kawan untuk ke IMM UGM gitu. Tapi kita selalu punya wadah informal kok untuk mengajak kawan-kawan masuk ke IMM UGM. Nah, jadi selama ini kita itu mengusahakan ya dari teman-teman aja gitu, teman-teman. Oh, kayaknya ini bisa diajak ke IMM UGM, ke IMM gitu. Ya udah ditarikin gitu. Beberapa orang itu saya mengajaknya pertama itu dari kenalan gitu. Saya kan aktif di keluarga Muslim gitu. Nah, di keluarga Muslim itu saya selalu mengatakan ke kawan-kawan, ke teman-teman saya yang notabene semuanya itu nggak ada yang IMM ya. Kawan gitu. Ahi gitu kan kalau bahasa merekanya itu. Saya sampaikan ke mereka kalau kalian nemu adik-adik yang sekolah di Muhammadiyah atau tertarik dengan Muhammadiyah, tolong ajakin dong gitu, tolong kasih tahu saya gitu. Nanti saya bakal ajakin. Udah gitu, kayak gitu. Itu yang pertama gitu. Ada juga orang yang waktu itu kan saya jadi bidang media ya. Pegang OA, ya udah gitu. Itu orang yang ngechat gitu, yang nge-DM gitu ke OA. Kak, saya mau masuk IMM gitu, boleh nggak? Oh boleh, langsung ikutin aja, diarahin gitu. Nah, ada juga mungkin cara-cara yang dulu itu kita punya beberapa konten, ya udah konten itu kita sebar sebesar-besarnya gitu. Nah, di dalam masa penyebaran konten itu otomatis gitu. Oh, ini ada kegiatan nih, coba ikut. Ada orang yang tertarik untuk ikut acara itu, ya udah ikut gitu. Pada akhirnya ikut terus dengan acara IMM seperti itu. Tapi kalau saya sendiri cenderung sedikit ya dalam menarik kader-kader gitu. Yang paling banyak menarik kader itu menurut saya itu ya kayak Mbak Lina sama Mbak Nurul gitu, yang saya lihat gitu, habis dulu bareng sama-sama mereka gitu. Saya tuh nggak tahu bagaimana caranya tiba-tiba mereka itu punya dapat kader itu yang puluhan orang itu, ada banyak orang yang mendaftar gitu, meskipun pada akhirnya cuma yang bertahan seperti itu. Nah, mereka usahanya mungkin lebih bagus, usahanya itu lebih banyak seperti itu. Mereka itu lebih banyak mencari kader gitu, usahanya itu dari mulut ke mulut itu lebih banyak. Nah, terus pertanyaannya dari Irba gitu. Iya, ada pertanyaan dari Irba Mas. Mas pernah nggak Masnya bosen dalam ber-IMM? Kalau pernah, gimana cara mengembalikan kembali semangat untuk ber-IMM-nya itu? Pernah nggak bosan ber-IMM? Ya pernah lah gitu. Semua orang itu pasti punya masa jenuhnya gitu di IMM. Dan setiap orang itu punya ceritanya sendiri. Bagaimana sih kemudian dia itu akhirnya naik lagi ke IMM. Gitu. Nah, banyak cara ya untuk mengajak orang kembali ke IMM. Yang pertama itu ya, salah satunya mungkin cara ngajaknya adalah dengan mengajak ketemuan dulu. Dan ketika kita bertemu, ketika kita berinteraksi, itu nggak bahas proker. Jangan bahas proker, tapi kita itu bahas ya udah gitu. Dia itu adalah teman saya, dia itu adalah saudara saya. Ya udah ngobrol kayak biasa seperti itu. Nah, dan itu salah satu caranya. Kemudian ada juga tipikal orang yang dia itu harus dulu supaya dia itu bisa bertahan gitu. Mungkin orang itu dikasih amanah
mengadakan acara ini gitu. Ikut lagi ke IMM. Ada juga yang seperti itu gitu. Yang saya ingat ketika saya jenuh adalah ya kawan-kawan menarik saya kembali gitu. Kawan-kawan mengajak saya ngobrol, memberikan saya pengertian gitu. Inilah IMM gitu. Terus saya juga diingatkan lagi soal idealisme saya. Kamu kan pengennya IMM itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau kamu nggak di situ, nanti kamu tuh nggak bakal bisa buat mewujudkan itu seperti itu. Nah, saya diajak akhirnya saya masuk lagi gitu ke karena ada banyak metode gitu. Bagaimana saya balik ke IMM gitu. Nah, salah satu cara yang paling ampuh itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada kawan-kawan yang kemudian mulai hilang-hilangan dari IMM, itu kawan-kawan ya udah tanyakan aja kabarnya, barangkali itu bukan mau hilang, tapi mungkin laporan praktikumnya yang banyak gitu, atau mungkin mereka itu mau cari pekerjaan, atau mungkin mau fokus macam-macam lah seperti itu. Masing orang kan punya kesibukannya masing-masing gitu. Atau mungkin ada yang fokus di DEM dan sebagainya. Padahal kan ketika kita di kampus, kita mestinya menjadikan IMM itu sebagai tempat pulang. Gitu. Saling mengingatkan aja sih sebenarnya. Oke, Mas. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Kita buka. Berarti cukup ada lagi? Soalnya udah bukan bertanya. Gimana? Mungkin udah cukup jelas, Mas. Itu Irba sudah menjawab, sudah. Barangkali bisa ditutup dengan closing statement dari Masnya. Udah closing statement aja. Ya Allah. Oke. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya sama kawan-kawan dan enggak apa istilahnya menyampaikan materi seperti itu. Jadi penyampaian materi kali ini cukup banyak tersendat. Membawa kebaikan untuk IMM. Terus yang ketiga adalah kenapa gitu. Memiliki ini teman ada yang nanya. Oke, terima kasih Mas Faiz sudah menyampaikan materi sore hari ini. Semoga kita dapat memberi senang nih ketemu lagi dengan teman-teman dari IMM kayak Mbak Lina, Irba, Afif.
Arif. Assalamualaikum. Yang dapat kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir. Semoga kajian sore hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sahabat, menjaga semangat kita dalam ber-IMM dan sampai akhir nanti. Sampai ketemu di sharing session selanjutnya besok.